Untuk semua camaba yang dinyatakan lolos semuanya, kami ucapkan selamat dan kami tunggu kalian di Mesir ini untuk di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Halo hai kawan awasir semua. Untuk hari ini, jadi Ana akan membuat video untuk kawan awasir semua tentang perbandingan kelas bahasa online dari Indonesia dan kelas bahasa offline yang langsung di Mesir. Bagaimana keseruannya dan bagaimana kisi-kisi dan seluk-beluknya semuanya. Mari ikuti dan tonton sampai akhir video kali ini agar kalian kawan awasir semua jadi bisa tahu dan bisa membandingkan dan bisa memilih akan melaksanakan kelas bahasa online di Indonesia ataupun offline langsung di Mesir. Oleh dikarenakan minggu kemarin sudah keluar hasil ujian tes tahap kedua atau tes TWK, tes wawasan kebangsaan untuk camaba calon mahasiswa baru yang akan berangkat ke Mesir. Dan sudah kita bisa lihat bahwa siapa saja yang akan menjadi calon mahasiswa baru Al-Azhar tahun 2024-2025. Oleh karena itu, biasanya setelah keluar dari hasil tes ujian TWK itu, nanti camaba akan diberikan pilihan, bahwa pilihannya ada dua, karena syarat untuk masuk perkuliahan di Al-Azhar adalah mengikuti kelas bahasa. Nanti camaba akan diberikan dua pilihan, yaitu mengikuti kelas bahasa online dari Indonesia ataupun kelas bahasa offline yang langsung diadakan di Mesir. Jadi kelas bahasa ini akan diadakan oleh Markas Syekh Zayed yang biasa kita sebut MSZ, dan Markas Syekh Zayed pun ada yang cabang di Indonesia dan ada yang langsung pusatnya di Mesir. Dan semua ini akan dibantu oleh pihak dari Pusiba untuk menyelesaikannya, entah itu yang dari kelas bahasa online di Indonesia ataupun yang kelas bahasa offline di Mesir. Dan kawan awasir tahu bahwa kelas bahasa itu kita di Markas Syekh Zayed ada 7 tingkatan level. Yang dari level pertama yaitu biasa kita sebut mubtadi awal, dan level kedua ada mubtadi sani, level ketiga ada mutawasid awal, level keempat ada mutawasid sani, level kelima ada mutaqaddim awal, dan level keenam ada mutaqaddim sani, dan level terakhir, level puncak yang akan dilaksanakan oleh semua calon mahasiswa baru untuk persyaratan masuk kuliah di tahun depannya, yaitu level mutamayiz. Jadi jika sudah selesai 7 level ini kelas bahasa, maka semua calon mahasiswa baru akan bisa memulai perkuliahan di Universitas Al-Azhar itu sendiri. Oke, kawan awasir semua, untuk membahas lebih dalam perbandingan kelas bahasa atau yang biasa disebut Daurul Lughoh dan singkatannya DL ya, biar lebih gampang disebut, Ana akan ditemani oleh teman Ana untuk membahas lebih dalam perbandingan DL online dan DL offline. Oke, di sini ada teman Ana, namanya Canigia. Oke, Canigia. Canigia asal dari mana, Chan? Ini berasal dari Tangerang. Oke, jadi teman Ana ini Canigia berasal dari Tangerang. Jadi kawan awasir semua, Ana adalah salah satu dari sekian setengahnya lah ya camaba tahun ini yang mengikuti kelas bahasa atau DL di Mesir langsung. Dan teman Ana ini Ikut Daurul Lughoh yang di Indo atau enggak? Oke, jadi teman Ana Canigia ini ikut Daurul Lughoh kelas bahasa di Indonesia atau online ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama untuk semua kawan awasir nih. Saya mewakili dari kawan awasir semua yang nanya. Canigia dulu ketika pertama kali milih memutuskan bahwa akan mengikuti kelas bahasa online, apa sih alasannya? Kenapa harus kelas bahasa online? Alasannya ya, yang pertama kan untuk kelas bahasa yang online atau yang dari Indonesia itu lebih cepat untuk memulai kuliahnya. Tuh, jadi
kemungkinan kita daftar di tahun ini dan kemungkinan juga di tahun tersebut kita juga langsung kuliah. Karena itu sebutannya akselerasi lah. Jadi kita dikasih kesempatan untuk langsung mulai kuliah di tahun tersebut. Nah, untuk pembelajarannya juga online dari Indonesia, terus pengajarnya langsung dari Mesirnya melalui Zoom meeting. Gitu. Terus juga alasan yang kedua, ya meminimalisir waktu lah. Jadi misalnya yang udah setahun lebih atau 2 tahun lebih dari lulus SMA atau lulus MA-nya, nah kan bisa langsung mempercepat kuliahnya seperti itu. Nah, kalau untuk Ahmad Sisir nih gimana? Alasannya buat ngambil DL di Mesir. Oke ya, jadi kalau untuk anak sendiri, kenapa anak milih DL di Mesir? Yang pertama, karena dulu anak pernah berpikiran bahwasannya, oh kalau DL di Mesir nih kayaknya lebih seru. Nah, karena kita langsung tatap muka langsung sama dokter-dokter ya, dokter-dokter yang ada di markas CZ ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dulu anak sempat berpikiran bahwasannya anak ingin ikut seperti Canigia nih, pengen kelas bahasa online. Kenapa? Tapi anak malah milih kelas bahasa di Mesir karena dulu pernah ada seliweran atau apa ya bahasanya, kayak ya inilah kabar-kabar tidak mengenakan bahwasannya kalau misalkan kelas bahasa online di Indonesia nanti takutnya visanya bakal turunnya telat. Jadi kalau misalkan visanya turunnya telat, nanti nggak jadi kelas apa. Jadi tetap nunggu tahun depan untuk kuliah. Jadi dulu pernah dengar-dengar kayak gitu. Jadi akhirnya, wah, anak tergoyahkan untuk akhirnya milih kelas bahasa di Mesir ini, kelas bahasa di Mesir. Karena yang lain juga ya lebih untuk beradaptasi lah. Karena beradaptasi di Mesir juga tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Benar. Jadi nanti calon mahasiswa baru semua yang akan di Mesir, kalian akan merasakan bagaimana beradaptasi kehidupan di Mesir ini. Jadi kawan Mesir semua, calon mahasiswa baru tahun 2024-2025, kami tunggu di sini tahun depan ya. Dan kalian akan merasakan seperti apa adaptasi yang ada di Mesir. Oke, untuk Canigia, pertanyaan selanjutnya. Karena tadi kita sudah menanyakan alasan ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, kayaknya kita minum dulu ya. Boleh. Jadi dulu itu ketika anak pertama kali datang ke sini, ketika musim dingin. Kita dulu pertama kali datang ke sini musim dingin dan sekarang lagi musim panas. Iya, betul. Makanya Sekarang kita harus minum yang dingin-dingin ini enak nih. Oke, untuk pertanyaan kedua yang mewakili pertanyaan dari kawan Awasir semua nih. Jadi bagaimana sih sistem pembelajaran ketika DL online itu? Sistem pembelajarannya ya. Mungkin tadi di awal disebutin sistem pembelajarannya yaitu online melalui Zoom meeting dengan pengajaran langsung dari Mesir ini, dan kita online dari Indonesia seperti itu. Terus untuk lama waktunya pembelajarannya yaitu selama 6 jam. Jadi 6 jam. dibagi dua waktu. Pertama 3 jam pertama, habis itu istirahat 30 menit atau setengah jam, habis itu lanjut lagi 3 jam. Seperti itu. Itu mulai jam berapa itu Canigia? Kalau kemarin di Indo mulainya dari jam 11 pagi. Dari jam 11 pagi 3 jam sampai jam 2 siang. Habis itu istirahat 30 menit, lanjut lagi jam 14.30 sampai jam 5 sore, setengah 6, seperti itu. Iya. Jadi berarti dari siang sampai sore ya. Karena kalau mulai jam 11 itu dulu ketika musim dingin berarti pengajarnya itu di Mesir itu mulai jam berapa itu berarti? Oh iya, itu waktu di Mesir beda dengan waktu di Indonesia. Kita mulai di Indonesia jam 11, tapi di Mesir mulai dari jam 6 pagi. Iya. Jadi makanya terhitungnya udah pagi lah.
kita mulai jam 11 di Indonesia, tapi di Mesir mulai dari jam 6 pagi. Wah itu sangat pagi sekali Iya, ya. pengajar-pengajarnya untuk mengajar. Jadi pengajarnya udah semangat, masa kalian calon mahasiswa baru ya kagak semangat juga ya. Betul. Oke, jadi terus kalau misalkan kan dari jam 11 tuh sampai jam setengah 6 lah ya gitu. Iya. Itu apa aja sih yang dipelajarin? Yang pertama kan nanti pasti dikasih bukunya ya. Nanti di setiap level ada bukunya masing-masing dari mutawasit awal sampai mutamayyiz. Nanti dikasih kitabnya masing-masing. Nah, dalam kitab itu pasti ada namanya qiraah. Ada qiraahnya, baca-bacaannya, terus ada qawaidnya di situ. Terus juga kita ada latihan-latihannya, latihan soal itu. Terus juga biasanya di seling-selingannya itu ada istima dari pengajarnya itu. Tapi itu kemungkinan di luar dari kitab tersebut. Jadi buat ngelatih istima kita aja. Iya, iya. Istima tuh pendengaran ya. Ya, Jadi- listening lah bahasa Oke, Inggris. listening. Jadi itu ada ini ya, berarti kayak ada suatu audio gitu ya. Ya, ada audio diperdengarkan ke semua semua mahasiswa semuanya. Oke, oke. Begitu ya untuk yang sistem pelajaran di DL Indo. Nah, kalau untuk sistem pelajaran di DL Mesir gimana nih, Mas Sisir? Apakah berbeda atau ada sama sedikit? Ya sebenarnya sama-sama aja ya, cuman beda di waktunya aja. Iya. Karena kalau DL Indo kan mulai jam 11. Nah, dokternya berarti sudah udah siap di depan kamera dari jam 6. Iya. betul. Kalau DL di Mesir, kita mulai ada 2 babak ya, 2 sesi. Dikarenakan kelas yang kurang memadai, bukan kurang memadai. Jadi kelasnya sudah Terbatas. banyak. Kelasnya sudah banyak, cuman mahasiswanya lebih banyak Bahasanya lagi. lebih banyak lagi, benar. Jadi kita kalau yang DL di Mesir dibagi jadi 2. 2 kloter ibaratnya. ya. Jadi ada yang pagi, ada yang siang. Nah, kebetulan saya kemarin dapatnya yang pagi. Nah, kalau yang pagi itu mulai pembelajaran dari jam 8 tank sampai jam setengah 1. Itu gimana sih kok sampai jam setengah 1? Itu sistemnya jadi kita 2 jam 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 belajar materi pertama. Setelah itu istirahat dari jam 10 sampai setengah 11. Baru lanjut lagi dari jam setengah 11 sampai jam setengah 1 untuk pembelajaran materi kedua. Sedangkan yang kelas bahasa atau DL siang itu ada juga teman-teman Nana yang masuk kelas bahasa siang. Dia masuk dari mulai pembelajaran materi pertama dari jam 12.45 ya. 12.45 sampai jam 2.45. Jadi sama ya, 2 jam juga. Nah, cuman bedanya kalau yang kelas bahasa siang nih Chan ya. Iya. Jadi kalau yang kelas bahasa siang istirahatnya cuma 15 menit. Dari jam 12.45 sampai jam 3. Baru dari jam 3 lanjut lagi belajar sampai jam 5, 2 jam lagi. Dari jam 5 itu baru kita pulang. Nah, gitu. Oh iya nih, Aneh mau nambahin sedikit nih buat yang kelas bahasa Indo yang online. Oh, oke, apa tuh? Tadi lupa ditambahin ya, buat waktu pembelajarannya lebih lama. Kenapa? Karena itu mengejar pembelajaran nanti di semester 1 kuliah itu. Karena kan kita mau mempercepat kuliah ya di tahun tersebut. Karena itu makanya ditambahin waktunya jadi 6 jam itu, 3 jam bagi 2. Jadi kayak istilahnya intensif lah ya. Iya, Pembelajaran intensif belajarannya. Jadi juga lebih cepat selesai. Kemungkinan untuk masanya di tiap kelas itu, di tiap tingkat kurang lebih selama 1 bulan atau 40 hari lebih sedikit. Ya, 1 bulan lebih sedikit lah. Iya. Kurang lebih selama 30 sampai 40 hari satu tingkat itu. Jadi kalau misalnya dari mutawasit awal ya, naik ke mutamayyiz kira-kira ada 4 apa 5 level ya? 1, 2, 3, 4, 5 level ya. Nah, kurang lebih dikali aja itu. Satu tingkatnya, satu levelnya itu selama 40 hari. Oke. Ya, mungkin ditambah hari-hari libur lah. Oh iya, setiap hari itu kelasnya itu liburnya cuma hari Jumat. Oh, jadi Ya, karena masuk mengikuti terus ya? Iya, masuk terus setiap hari. Karena liburnya mengikuti hari libur di Mesir. Hari libur di Mesir hari Jumat. Ya, mungkin liburnya di tanggal-tanggal merah aja. Tanggal merah di Mesir juga tanggal merah di Indonesia. Tapi nggak semua ya. Paling
kayak Idul Adha yang umum, yang Iya, hari iya. raya Islam, sama mungkin hari kemerdekaan aja. Sisanya nggak dikasih tanggal merah Oke, oke. gitu. Jadi kalau di Indonesia liburnya sehari doang kalau Mesir. Iya. Kalau DL di Mesir, kalian udah tahu berapa hari? Kita libur 2 hari. Hari Jumat sama hari Sabtu. Iya. Jadi kita masuk seminggu cuma 5 kali doang. Dari Minggu ke hari Kamis. Nah, Karena apa? Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan ya ketika dulu awal-awal pertama kali kelas bahasa dimulai itu, jadi makanya liburnya 2 hari kalau di Mesir nih. Oke, jadi untuk sistem pembelajaran kurang lebih sama semua. Kita belajar di kelas bahasa ini, yang pertama ada pelajaran kiroah iya. ataupun bacaan yang ada di dalam buku ya nanti ya. Iya. Jadi setiap level itu ada bukunya masing-masing. Iya, nanti dikirim, yang kalau online dikirim ke rumahnya masing-masing. Oh, tuh. Dikirim pakai paket. Dikirim Jadi dikirim dipaketin. sampai depan rumah. Sampai depan rumah. Jadi kiroah yang pertama atau bacaan, yang kedua mungkin kita nanti bakal mempelajari tentang qawaid atau kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah. Jadi kaidah-kaidah ini ada dari beberapa pelajaran ya. Iya, kaidah-kaidah dari nahwu sorof. Nahwu, sorof, adapun balaghah. Juga. Iya, betul. Jadi itu untuk pelajaran-pelajaran kaidah. Dan untuk pelajaran selanjutnya ada istima. Istima ini jadi kita melatih lah Nanti pendengaran tentang bahasa Arab. Bahasa Arab. pengucapan bahasa Arab. bahasa Arab ya. Jadi karena di audionya itu kadang ada yang cepat ya, Iya. ada yang lambat. Jadi kalau yang lambat enak lah kita untuk Iya, mendengarkannya, gampang sesuai masuk. pelafalan orang Mesir itu. Makanya kan kita harus latih lah. Karena orang Mesir ini ngomongnya cepat gitu temponya, nggak kayak orang Indonesia. Kita mungkin belajar latihan bahasa Arab, mungkin temponya pelan gitu, ya, santai kayak kaifahaluka pelan-pelan. Tapi kalau misalnya orang Mesir, wah pasti cepat ngomongnya deh. Kita kadang nangkapnya juga susah. Nah, jadi di situ kita untuk mumarosah lah, apa kayak bahasanya membiasakan. Jadi kita di situ dari dengar, di situ ada pertanyaan, kita harus jawab pertanyaan itu sesuai ada yang dari audio itu tersebut. Tuh. Nah, terus yang terakhir ada 4 ini. Satu lagi itu kitabah. Kitabah benar, dilatih juga penulisannya. Tulisan. Penulisan kita udah benar belum? Atau mungkin di dulu pelajaran sekolahnya ada yang namanya imla. Imla. Ngerti penulisan kita bahasa Arab benar nggak? Ini menggunakan penulisan hamzahnya seperti apa? Di depan atau di tengah atau di belakang seperti apa? Udah benar atau belum sesuai kaidah gitu. Jadi udah ya. Di kelas bahasa itu di DL itu 4 itu. Qiraah, qawaid, qaidah, habis itu istima, dan terakhir kitabah. Iya. Nah, jadi setiap ujian level pun itu aja 4 yang keluar ya. Ya. Iya. Oke, seperti itu untuk sistem pembelajaran kelas bahasa di Indo dan di Mesir. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yang harus kawan Mesir semua tahu tentang perbandingan DL online dan DL offline di Mesir ini. Jadi untuk Canija nih, ketika DL di Indo, biaya apa aja sih yang dikeluarin untuk DL itu sendiri ya, bukan untuk yang lainnya. Oh iya. Buat biaya pertama ada biaya pembayaran pertama tuh ada dibayar 4 juta rupiah. Ya. Buat apa itu 4 juta? Buat biaya awal sih, kayak biaya apa ya? Pokoknya kita disuruh bayar 4 juta itu untuk Uang pangkal lah mungkin istilahnya ya. Pangkal 4 juta. Terus habis itu setelah pemberkasan. Nah, setelah pemberkasan kita ada bayar lagi 450.000. Karena kan setelah pemberkasan tuh ada yang DL Indo atau DL Mesir gitu kan. Nah, kita bayar lagi 450.000. Nah, untuk biaya per tingkatnya, misalnya kita naik nih, ada namanya tahdid mustawa. Jadi ujian naik tingkat. Nah, ketika naik tingkat, kita lanjut tingkat berikutnya, kita bayar lagi. Berapa jadi, itu per satu tingkat, level ya? Per level kita kemarin bayar sebesar 101.750.000.
Ya, jadi harus dimanfaatin baik-baik lah. Jadi per tingkat itu biaya segitu, dapat Zoom, terus juga sama pengajarnya, terus juga dapat kitabnya juga kan, udah termasuk, udah include. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik tuh biaya segitu, 1.750.000. Jangan sampai kan udah bayar semahal itu, udah bayar sebanyak itu, tapi kita nggak manfaatin dengan baik. Atau misalnya kita belajarnya nggak serius, kita main-main belajarnya, jadi masih banyak bolos-bolosnya. Jangan kayak gitu. Jadi sayang uangnya segitu banyak keluar, tapi hasilnya kurang maksimal. Gitu. Betul. Apalagi kalau sampai ngulang level, nah itu yang sayangkan banget lah. Jadi kita harus bayar lagi untuk mengulang level tersebut. Betul. Jadi sayang lah. Nah, bedanya kalau misalnya DL Mesir biayanya berapa sih ya? Oh, jadi kalau untuk DL di Mesir sendiri ya, karena kemarin sempat berubah. Jadi kalau untuk DL di Mesir sendiri biayanya cuma sebenarnya hanya fokus di biaya per tingkat aja. Iya. Karena kalau untuk biaya-biaya lain kayak uang pangkal itu berbeda. Nah, kalau di Mesir nggak ada. Nah, jadi kalau untuk DL di Mesir untuk biaya per tingkat aja. Jadi dulu ketika pertama kali awal-awal itu karena Ana DL nih kemarin alhamdulillah dapatnya langsung di level 5. Nah, jadi Ana di DL di Mesir cuma ngejalanin 3 level aja. Nah, dan untuk biaya pertama di level 5 itu dulu pertama itu saya bayar 2.000 pon. 2.000 pon Mesir. Kalau dirupiahin sekitar 700.000 ya. Iya, Sekitar 700.000. Tetapi ketika naik level, saya sudah naik level 6 itu ya. Ana udah level 6. Itu ternyata biaya per level itu naik dari 2.000 pon ketika level 5 itu, dan ketika level 6 dan level 7, level terakhir itu naik jadi 2.500 pon. 2.500 pon Mesir. Ya, kalau misalkan kita hitung-hitung naik 150.000 lah. Jadi 850.000 kalau dikisarin ya, karena masalah rate ini kurs dunia itu naik turun kalau Mesir ya. Jadi nggak tentu. Pokoknya intinya 2.500 pon ya kalau di Mesir itu. Dan itu aja sih palingnya kalau untuk biaya per tingkatnya. Dan paling ada biaya tambahan kayak biaya ongkos sih. Ya, transportasi. Karena ya tempat kelas bahasa itu kita butuh naik tramco ya, atau kalau di Indonesia angkotnya lah ya, angkotnya Mesir. Jadi sekali aja, tapi jadi kalaupun yang dari Darosah kampung Indonesia ataupun dari daerah lain untuk pergi ke tempat kelas bahasa itu butuhkan naik sekali saja. Kalau untuk pulang pergi sekitar 14 pon. Karena satu kali naik tramco itu 7 pon. Dan kalau 14 pon kita kisarin di kurs sekarang itu sekitar 5.000 aja ya. Nah, jadi ya itu setiap hari itu untuk 5 hari kita mengeluarkan biaya transportasi sekitar 5.000 untuk bolak-balik PP dari rumah ke tempat DL, balik lagi ke rumah. Dan sih paling itu aja kalau untuk pembiayaan di DL Indo di Mesir ini. Iya, kalau misalnya DL Indo nih juga mau nambahin sedikit. Kan kalau DL Mesir kan untuk biaya transportasi aja ya. Mungkin kalau misal DL Indo yang dipersiapin mungkin biaya internetnya. Benar. Biaya internetnya juga harus bagus kan karena kita Zoom meeting ya. Kita harus biaya internetnya harus bagus, atau mungkin yang menggunakan WiFi, jaringan WiFi bisa. Jadi lebih lancar lah jaringannya gitu. Jadi paling nambah biaya internet buat paket internet paling sama mungkin, atau wifi-nya itu aja. Sisanya boleh di luar, mau di rumah, mau di taman, mau di tempat manapun nggak apa-apa, bebas asalkan ada internetnya. Mau di kafe-kafe boleh asalkan yang nggak mengganggu tempat itu. Terus juga belajarnya nyaman, pokoknya di mana aja boleh, tapi yang paling nyaman di rumah sih. Ya, jadi gitu ya perbandingan pembiayaan untuk DL di Indonesia ataupun DL di Mesir. Jadi kalian harus perhitungkan juga baik-baik ya, entah itu
mau pilih di DL Indo online ataupun DL offline di Mesir. Ya, untuk yang terakhir nih, apa sih kesan pesannya selama DL di Mesir ini buat mahasiswa? Oke. Jadi kesan pesan untuk DL di Mesir ya. Ya, Jadi kesannya yang pertama paling alhamdulillah ya kita dapat beradaptasi, bisa tahu seluk-beluk bagaimana sih jalan kita ke depan untuk di Mesir ini. Karena kenapa? Gampang didapat. Karena pertama banyak senior di sini. Nah, jadi kita gampang untuk bertanya-tanya. ya, Jadi untuk datanglah langsung ke rumahnya ataupun kita janjian di suatu kafe atau di tempat Ya, makan. benar. Karena kalau dari Indo kan mungkin karena waktu berbeda, jadi kalau mau nanya-nanya pun lewat telepon lebih kurang lah ya, Ya. untuk dapat ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman itu ya. Dan kesan yang lain bisa lebih dekat lah penyesuaiannya sama dokter sama orang-orang Mesir lainnya. Dan untuk pesannya untuk DL di Mesir ini, kawan awas sisir harus ingat nih pesannya, apalagi kawan awas sisir yang perempuan-perempuan, karena kalau DL di Mesir pasti kita akan terlambat 1 tahun ya, entah itu yang udah terlambat sebelumnya 1 tahun karena ada pengabdian di pondoknya ataupun karena memang sudah kuliah duluan di Indonesia baru pergi ke Mesir. Jadi kalau misalkan DL di Mesir kita akan pasti telat 1 tahun untuk umur ya. Nah, jadi itu pesan untuk yang DL di Mesir. Dan kalau kesan pesan untuk di DL Indo apa aja sih, Chan? Ya, buat kesan-pesannya ya. Buat kesannya pasti dari biaya ya. Paling wah biaya dari awal mungkin buat beberapa orang lumayan besar lah yang harus kita siapin biayanya. Nah, itu juga mungkin di awal aja, tapi di akhirnya insya Allah kita dapat yang terbaik lah dari solusi DL di Indo itu. Karena kita dapat kuliahnya lebih cepat, selesai lebih cepat. Jadi kita bisa berangkatnya lebih awal lah dibanding teman-teman DL Mesir yang lain. Terus juga untuk mungkin dari waktunya ya, mungkin kepake misalnya di rumah di Indonesia, kita mau maksimalin nih sebelum berangkat, kita mau kemana, mau jalan-jalan dulu gitu, misalnya liburan dulu. Mungkin kawan-kawan atau teman-teman yang DL Mesir kan mungkin masih bisa jalan-jalan dulu kemana dulu ya kan, puas-puasin sebelum berangkat ke Mesir. Nah mungkin kita disita waktunya di situ. Iya, kurangnya di situ doang paling. Yang lain lihat teman-teman yang DL Mesir mungkin wah pada liburan jalan kemana-mana, tapi kita belajar di situ kan, Zoom meeting selama 6 jam itu. Ya walaupun capek tapi terbayarkan lah istilahnya. Capek online tapi kita terbayarkan lah. Lebih cepat ya ininya, prosesnya. Visanya lebih cepat keluar, berangkatnya juga lebih awal. Dan insya Allah kalau misalnya kita giat juga bisa lebih cepat juga selesai. Amin. Amin. Terus juga untuk pesannya jangan disia-siain di pembelajaran di online itu, karena yang tadi sebutin biayanya lumayan tinggi ya. Iya, per levelnya. Pokoknya giat aja, tekun belajarnya, maksimalin kesempatan itu, maksimalin kesempatan DL online itu. Karena itu nggak ada lagi tahun depan. Mungkin kalau misalnya kita gagal di DL online itu, kemungkinan kita nerusinnya DL offline. Nggak bisa kita ikut DL online lagi tahun depan, gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal atau nggak kita maksimalin di DL online-nya, kemungkinan ya kita berangkatnya terlambat, nggak ngikut yang selesai DL online, kita ngikutnya sama yang DL offline sih. Kemungkinan nanti kita ikut lagi ke DL offline kalau nggak beres gitu. Jadi maksimalin lah, jangan disia-siain kesempatan itu. Oke, jadi itu ya semua untuk kawan awas sisir. Jadi sudah kami bongkar semua perbandingan DL Indo, DL online, dan DL Mesir atau DL offline. Jadi untuk semua kawan awas sisir, ini kami hanya membagikan pengalaman kami karena kita berbeda jalan. Dan kawan awas sisir harus cermati dan pilih baik-baik. Kalian harus istikharah dan
minta restu kepada orang tua juga Iya. bagaimana baiknya untuk langkah ke depan antum. Karena untuk pendidikan ini harus benar-benar kalian pilihnya, jangan asal-asalan. Nah, jadi ya untuk semua camaba yang dinyatakan lolos semuanya kami ucapkan selamat dan kami tunggu kalian di Mesir ini untuk di tahun depan. Oke, udah cukup kita dari kita ini aja dan syukron untuk yang telah menonton dan menyaksikan sampai terakhir ini dan jumpa lagi di video-video Awasir selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.